Nah, memang gini, dalam konteks Lisa ya, ini kan Lisa ini tidak memiliki eh, apa eh, apa namanya tuh aturan formil dalam konteks hubungan warga negara ya. Bahasa sederhananya, Lisa ini tidak memiliki hubungan perkawinan ya dengan RK ya, baik secara agama ya, kita menganut norma agama dan budaya adat itu diakomodir dalam undang-undang kita, tapi juga dia tidak juga ya melakukan proses perkawinan secara negara ya. Tapi kan ini terjadi begitu saja ya. Yang sebenarnya ini fakta-fakta ini kan baru dari pihak klaim pengakuan tadi konferensi dari pihak Lisa kan kepada RK. Jadi Lisa menyampaikan pengakuan tentunya ya, dan itu kita bisa melihat apakah itu memang menjadi bukti hukum ke depannya ya. Pengakuan tersebut atas peristiwa atau kronologi awal pertemuan sampai terjadi dan sebagainya ini kan dari pihak klaim pihak Lisa. Tapi kan kita juga belum bisa memastikan bagaimana klaim ataupun pengakuan dari pihak RK, kan seperti itu gitu loh. Bang, dengan kemunculannya Lisa ini bisa jadi bumerang sendiri untuk Lisa atau seperti apa, Bang? Ya, tadi sebelumnya pun saya sudah menyampaikan secara analisis ya, sementara ini tidak menguntungkan dari pihak Lisa kalau dari pandangan saya ya. Ini tidak sangat menguntungkan posisi Lisa, legal standingnya, karena begini Mas, negara itu tidak mengakui atau negara itu tidak mengatur ruang privat warga negara ya, tidak mengatur tata cara pergaulan, tidak mengatur tata cara bicara ya, itu tidak mengatur dia mau ketemu siapa, dia mau berbuat apa, itu negara tidak mengatur dalam konteks asas legalitasnya ya. Itu dikembalikan kepada pribadi-pribadi ya. Maka perbuatan Lisa ini dari analisis saya adalah perbuatan pribadi-pribadi tadi yang negara tidak mengatur gitu loh. Ini yang harus saya coba tekankan lagi berkali-kali. Ini yang akhirnya saya memberikan pemahaman ya, analisis sementara ini tidak menguntungkan posisi Lisa dalam konteks perkara ini gitu loh, seperti itu. Kalau kemunculannya Lisa sendiri ini untuk RK sendiri seperti apa, Bang? Abang menanggapinya dengan apakah dia bisa terpojok atau seperti apa, Bang? Ya, tentunya gini, kami melihat kepada kami sendiri ya mengenai perkara-perkara yang sebenarnya sama. Ya, perkara-perkara seperti ini banyak yang kami tangani gitu ya, Mas ya. Nah, kebetulan karena RK ini adalah tokoh nasional, dia adalah pejabat dulu adalah mantan gubernur, wali kota. Tentunya kan ini menjadi media daring. Ya, ini menjadi pemberitaan nasional, menjadi isu dan viral. Nah, justru sebenarnya atas peristiwa seperti ini yang paling sangat dirugikan adalah pihak keluarganya RK. Ya, karena kan RK statusnya adalah kawin, ya, dia memiliki istri dan anak gitu loh, dan itu resmi secara negara. Ini yang saya selalu sampaikan, posisi RK ini yang justru lebih dirugikan ya atas pemberitaan media gitu loh, atas peristiwa yang disampaikan oleh Lisa ke media gitu loh, seperti itu. Dengan kemunculannya Lisa ini, Bang, Abang sebagai praktisi hukum, pendapat Abang harusnya RK itu seperti apa, Bang? Apakah dia juga memberikan keterangan? Tapi sekarang ini kan juga RK belum memberikan keterangan itu, Bang. Iya, memang ternyata kan RK diwakili oleh penasihat hukum ya. Sudah ada penasihat hukumnya. Tentunya kan tugas penasihat hukum atau lawyer, advokat, pengacara dari pihak RK itu yang akan merumuskan dalil dan dalih bagaimana mendampingi dan membela RK, posisi tawarnya seperti apa. Ini kan sudah publish, Mas. Ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dari saudara RK. Ini kan belum tentu juga benar. Karena ini kan hanya pengakuan sepihak. Kalau memang diuji tes DNA itu oke. Hasilnya misalkan betul identik dengan anaknya RK, oke. Kita bicaranya lain. Tapi kan ini sudah media, sudah publish, tetapi kan posisi memastikan secara formil apakah pengakuan itu adalah anaknya RK kan nggak ada. Ya, kita harus pahami itu dulu. Tetapi ini kenapa di bola media ini menjadi viral?
Karena ya RK posisi tawarnya kan tinggi. Dia tokoh nasional saat ini, dia pejabat politik, ya, dia politisi partai Golkar. Ini kan sangat mempengaruhi, ya. Seharusnya harapan saya sih Lisa ini bisa menyelesaikannya gitu ya, tidak sampai blow up lah ya, karena juga harus Lisa ini apa sih maksud tujuannya. Kan dalam hukum itu ada mens rea namanya, ada niat jahat. Apakah Lisa ini ada niat lain atau memang lihat semata-mata untuk anaknya? Ini oke. Semua manusia, masyarakat kita di Indonesia ini banyak terjadi, Mas, bahkan kami banyak menangani ini. Tapi tujuan maksudnya apa? Apakah untuk baik, menghidupi anaknya meskipun tidak menikahi gitu loh ya, oke, tanggung jawabnya yang kita pegang. Tapi kalau tidak, ini kan sudah terblow up, yang belum tentu apa yang dirasakan dan didapatkan di kemudian hari untuk Lisa tadi itu tidak menguntungkan pihak Lisa gitu loh. Apa sebagai praktisi sendiri menanggapi dengan kemunculannya Lisa sendiri ini bertujuannya untuk apa Bang ini Lisa ini Bang? Apakah ada tujuan untuk memeras atau seperti apa Bang? Ya makanya ini tadi saya sampaikan, apa sih tujuan maksudnya Lisa? Apakah memang nilai komersil? Apakah sejumlah uang atau sejumlah prestasi atau berupa fasilitas atau hanya untuk menjatuhkan seseorang? Ini kan kita juga harus melihat secara utuh, Mas. Ini akan kejawab bila mana proses hukum dilalui. RK melakukan proses hukum dan atau itu Ibu Atalia selaku istri resminya RK itu melakukan laporan pidana dan atau gugatan perdata. Maka proses ini bisa dipastikan akan sampai mana kepastian hukum dari peristiwa antara Lisa dan RK ini. Ini juga harus dilakukan gitu loh, agar kita juga terang peristiwa seperti ini gitu. Bang, terkait masalah tes DNA Bang, Lisa sendiri masih meragukan untuk tes DNA sendiri Bang, karena terlalu bergelir masalah prosedur Bang, gitu Bang. Seperti apa Bang? Apakah emang tes DNA itu terlalu bergelir dan dia juga mengatakan bahwa takut ada perubahan dalam tes DNA itu Bang? Ya, tadi saya sampaikan juga sebelumnya, kalau memang pihak PH-nya RK kan menyampaikan, kami beri dua opsi. Bila mana sepakat, di luar proses hukum, silakan tes DNA. RK siap untuk hadir, kan begitu. Disepakati di mana? Saya punya keyakinan RK akan membiayai semua, kan gitu. Kemudian, opsi kedua, kata PH-nya RK, itu akan melakukan tes DNA bila mana proses hukum dilakukan, baik perdata dan atau pidana, kan begitu. Pertanyaan kita yang logika, Mas. Perempuan ya itu pasti mengetahui siapa yang membuahinya. Ini mohon maaf, ini ada memang konteks dewasa, tapi logika masyarakat yang sudah dewasa, dia sadar dan atau tidak sadar, dia memahami dan dia tahu siapa yang membuahinya. Kalau yang membuahinya adalah si A, ya, secara umum dan khusus pun, dan akhirnya terjadi siklus haid yang akhirnya dia hamil, dia tahu siapa yang membuahinya dia. Kalau memang dia sudah memahami itu dan meyakini itu, kenapa ada keraguan untuk tes DNA? Kok ini jadi ragu soal DNA? Mohon maaf nih Mas, saya punya klien, misalkan Lisa yakin, Lisa 1000% meyakini bahwasannya yang membuahi dia adalah A misalkan. Oke? Dan dia tidak ada laki-laki lain, mohon maaf ya. Dan dia tidak status kawin loh. Ya, posisi anggaplah sama. Kalau dia yakin, Mas, kan dia yang tahu bagaimana dia dibuahi. Paham ya maksud kami ya? Kemudian kenapa dia ragu ketika dia ternyata hamil? Kan dia yakin yang membuahi dia hanya si A. Ketika hamil, ketika melahirkan, ya secara pribadi dia yakin itu anaknya si A. Tinggal dibuktikan secara hukum, kan begitu. Kalau statementnya akhirnya yang kita dengar di publik tadi, ternyata Lisa meragukan dan atau apa, ini kan juga tanda tanya. Mohon maaf ya, bahasa kasar gitu pergaulan, ya mungkin bukan itu saja
Mungkin bukan A saja atau apa dan bagaimana, itu kembali lagi kepada pribadi yang tahu langsung dalam peristiwa pribadi-pribadinya mereka, seperti itu. Bang, berbicara tentang membuahi Bang, Lisa sendiri juga meyakini bahwa dia pernah menginap di Palembang bersama RK selama 3 hari Bang, dan Lisa juga melakukan hubungan ini selama 3 hari dengan RK. Apakah itu bisa menjadi bukti bahwa emang benar ini anaknya kamu, bahwa emang kita juga melakukan hubungan selama 3 hari? Itu seperti apa Bang? Itulah dalam konteks negara, klaim seseorang, pengakuan seseorang tidak bisa menjadi langsung mutlak menjadi alat bukti yang cukup, yang dipastikan unsur hukum itu terpenuhi, gitu loh. Pengakuan Lisa ini harus didukung dengan bukti-bukti lain. Saksi-saksi apakah ada? Lalu bukti-bukti CCTV selama di hotel itu, apakah memang betul adanya kronologi, ya, titik-titik di mana ada RK di sana sama Lisa? Itu kan kita harus lanjutkan lagi seperti apa ke depannya. Kemudian mereka di sana, apa yang mereka lakukan? Itu kan klaimnya Lisa, dia A, B, C, D. Tapi kan RK tidak melakukan pengakuan itu karena mungkin tidak ada bukti lain. Ya, kita bicara hukum formil ya, beda dan hukum agama. Dia sumpah di atas kitab suci, kalau dia berbohong dia kena hukuman Tuhan. Tapi kan ini dalam tidak membahas konteks itu, kita membahas konteks hukum negara, bagaimana menyelesaikan peristiwa seperti ini yang banyak di masyarakat kita. Tentunya yang paling dirugikan itu adalah istri. Yang paling banyak dirugikan adalah istri sah dari RK. Atas peristiwa ini kita kan nggak tahu, Mas, di ruang gelap itu kita nggak tahu siapa dan apa dan sedang apa manusia itu melakukan sesuatu apapun. Kan ini kita nggak bisa menjawab itu, ya. Maka bagi saya, bila mana memang pengakuan Lisa ini bisa juga dilanjut dengan pembuktian hukum, ya silakan proses hukum, gugat RK, ya. Memang yakin adalah ini bukan anaknya, lalu meminta di materi gugatan itu untuk melakukan tes DNA, kemudian meminta kerugian material atau imaterial atas apa? Bahwasannya si penggugat dalam hal ini Lisa misalkan meyakini ini adalah anaknya RK. Yang tadi saya di awal, kalau perempuan yakin yang membuahinya adalah si A, maka dia yakin, Mas, itu anaknya, gitu loh. Tapi misalkan si A ini, si B ini, perempuan ini tidak yakin, karena mohon maaf sekali lagi ya, ini secara publik dia melakukan pembuahan itu dengan beberapa laki-laki yang kita nggak tahu, Mas, ya, dan ternyata Tuhan menjadikan gitu di antara laki-laki ini gitu. Ini kan kita juga nggak tahu. Yang akhirnya mungkin mananya yang paling kena gitu di antara laki-laki ini kepada si perempuan itu. Ini anggapan saya, andai katanya seperti itu. Tapi kalau dia yakin, Mas, maka dia harus terus fight. Dia harus berjuang. Dia harus menjaga hak-hak hukum anaknya. Kalau memang dia yakin dibuahi oleh RK, kan begitu bahasanya. Tapi kalau memang tidak yakin, kenapa proses ini akhirnya menjadi publish gitu loh? Seharusnya kan bisa diselesaikan di meja gitu loh, ya, yang akhirnya semua pihak bisa baik gitu loh, kehormatan masing-masing pihak bisa terjaga. Itu poin dari saya. Dalam konteks hukum sendiri Bang, perbuatan perzinahan itu ada dalam undang-undang nggak sih Bang? Ya, ya. Baik, dari pasal KUHP pidana itu pasal 284 atau perspel perzinahan, ya, itu undang-undang KUHP yang lama. KUHP baru nanti tahun depan 2026 aktif 1 Januari. Itu pasalnya pengaduan dari pihak keluarga bisa dilakukan, dan ini delik aduan, gitu, Mas. Yang bisa melakukan aduannya adalah keluarga dan atau khususnya pasangan. Contoh, RK ternyata terbukti, tanda kutip ya, ini andaikan mereka melakukan hubungan, ya, suami istri di luar perkawinan,
gitu, kemudian hamil, maka ini sudah masuk operasional. Yang bisa melakukan proses hukum adalah istrinya, Ibu Atalia, ya. Kepada siapa? Terlapor siapa? RK, suaminya, dan Lisa. Dan juga Ibu Lisa bisa menaikkan tambahan pasalnya dengan Undang-Undang PKDRT pasal 45, ya, untuk menambah ancaman hukuman pidana kepada siapa? Kepada RK dan juga Lisa, serta Ibu Atalia atau istri resmi, ya, itu bisa menggugat perdata. Karena apa? Kerugian yang diterima, kena mental lah, merusak rumah tangga, ya, kemudian sebagainya lah. Dan ini kan nggak bisa dilihat dari materi, Mas. Hubungan ini kan sangat terjaga gitu loh, seperti itu. Bang, apa sebagai praktisi kan dibilang merusak rumah tangga, RK sendiri dari Ibu Atalia. Harusnya ini Ibu Atalia bisa seperti apa gitu bang? Dan dengan kemunculannya Lisa ini dengan disusungan buktinya memang saya juga mengakui dia untuk DNA dia juga mempunyai beberapa bukti yang potensi gitu bang. Ya, memang perkara seperti ini tuh dilema, Mas. Karena ini ruang pribadi, ini ruang privat yang memang sangat rentan, ya, sangat rentan, sangat sensitif. Karena ini hubungan keluarga. Saya sangat prihatin atas peristiwa ini secara pribadi, karena perkara ini banyak kami temui dan kami tangani, ya, karena ini menyangkut kehormatan, Mas. Kehormatan tuh nggak bisa dibayar dengan uang. Atas peristiwa ini yang paling menjadi kena mental ya Ibu Atalia, gitu loh, dan keluarga besar dari Pak RK. Saya prihatin bila mana ini terjadi betul, ya. Harapan saya ini tidak terjadi, Mas, ya, tapi saya prihatin karena Ibu Atalia hanya bisa melakukan 3 opsi. Pertama, proses hukum yang tadi saya sampaikan, pidana dan atau perdata, tetapi pelapornya adalah suaminya sendiri dan juga Lisa. Yang kedua, dia gugat perdata. Oke, kepada siapa? Kepada Lisa atas perbuatannya dia merugikan keluarganya. Yang ketiga, dia bisa gugat cerai. Apakah ini akan dilakukan? Kita nggak tahu, Mas. Apa Ibu Atalia mengambil opsi ini? Kita nggak tahu. Yang akhirnya misalkan 3 opsi ini menjadi pilihan Ibu Atalia dalam menjaga kehormatan marwah keluarganya dan juga keluarga besarnya, gitu loh. Ini yang bisa dilakukan oleh Ibu Atalia. Atau keempat, terakhir, dia mengikhlaskan, ya, dia memaafkan, dia menerima semua ujian dari suami tercintanya, ya, Pak RK. Lalu mereka menjalin bersama untuk terus berjalan dalam perkawinannya. Sekali lagi, saya melihat ini pelajaran buat kita masyarakat. RK adalah manusia, Ibu Atalia juga manusia, Lisa juga manusia. Ini pelajaran, Mas. Kenapa? Pak RK mungkin, dan itu pasti kita juga sama sebagai suami, laki-laki, ayah, bapak, dan sebagainya. Banyak sekali kebaikan. Tapi kita manusia juga ada kesalahan. Kalau Mas, ya, sekali lagi, Pak RK kesalahannya ini satu, tapi kebaikannya selama puluhan tahun bersama Ibu Atalia dan anak-anak tercintanya itu begitu banyak kebaikan. Maka kemuliaan yang paling hebat adalah Ibu Atalia bisa memaafkan, menerima takdir ujian ini, ya, dan mereka masih bisa bersama tegak berjalan sampai mati. Ini harapan kita, ini pelajaran. Bila mana Ibu Atalia mengambil opsi yang keempat, ya, saya punya keyakinan, ya, kehormatan dan kemuliaan Ibu Atalia di atas rata-rata kita semua. Dan pelajaran dalam rumah tangga itu menjadi contoh bagaimana Ibu Atalia bersikap, gitu loh, bersikap dalam peristiwa seperti ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ini bagus pelajarannya. Ini penting, Mas, pelajaran penting. Apakah Ibu Atalia akan mengambil opsi yang 1, 2, 3, dan atau yang keempat? Saya secara pribadi berharap Ibu Atalia mengambil opsi yang keempat.
ya, menggenggam tangan Pak RK, hadapi ujian ini bersama-sama. Selesaikan ini, bila mana secara hukum selesaikan, tapi mereka tetap bersama dalam perkawinan. Karena kita manusia, Mas, kita punya kesalahan dan kebaikan. Harapan saya seperti itu. Bang, terakhir bang, ini kan kesimpulannya Lisa sendiri bang, abang sebagai praktisi hukum ada nggak bang batasan untuk Pak RK juga? Karena kan Pak RK kan sekarang ini kan untuk kuasa hukum bang, mewakili perkataan kita dan terbatas bang. Apa namanya penyampaian dari kuasa hukumnya bang. Kalau sebagai praktisi sendiri untuk Pak RK sendiri seperti apa bang? Apakah kesimpulannya Lisa ini bang? Saya sih melihatnya apa yang dilakukan saudara RK itu sudah tepat. Karena setelah peristiwa ini publish, saudara RK langsung menyiapkan penasihat hukum. Ini bagi saya secara pribadi cara yang tepat. Maka sudah seharusnya penasihat hukum RK itu melakukan upaya-upaya menyiapkan semua cara dan strategi dalam menyelesaikan perkara kliennya. Ya, apakah menanggapi, apakah mereka silent saja, diam, tapi menyiapkan taktik lain, ya, atau bagaimana melakukan mediasi, ya, negosiasi atau musyawarah menyelesaikan di luar proses hukum. Ini bagi saya sudah cukup tepat, ya, karena akan menjadi bola isu baru lagi kalau misalkan RK memberikan tanggapan langsung, Mas, gitu loh. Saran saya, ya, apa yang dilakukan RK saat ini tepat. Untuk berdiam diri, no comment, serahkan kepada pihak PH-nya atau juru bicaranya yang dipercaya untuk menyampaikan kepada media dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke, terima kasih ya bang. Yo.